Oh, yang siaran kan? Oh, iya. Melo Facebook Pak, Facebook Pro lho Pak, enak Oh, gitu. oh, ini ya, ini teman saya, teman SMA saya, sekitar 40 tahun yang lalu ya, berarti ya. Nah ini Pak Didi ini, beliau sekarang apa istilahnya apa Pak? Taksi online ya? Oh, Ya taksi online. Itu barusan tadi ngantar penumpang ke Solo Tigo dari Solo. mampir. mampir ke tempat saya ya. Ini dadaan saya Suwe todong gak ketemu. saya todong untuk memberikan komentar. Nah ini kebetulan Siap. Siap, insya Allah. yang tahun 2025 awal nanti pemerintah akan Menaikkan positif pajak. ya pajak menjadi 12%. Nah ini menurut Pak Didi sebagai Rakyat. ya rakyat ya sebetulnya tidak jelata-jelata amat tapi ya untuk dikatakan menengah ya kayaknya belum gitu ya. Jadi gimana Pak Didi menurut panjenengan, apa rencana pemerintah untuk meningkatkan pajak, tarif pajak dari 11% menjadi 12%, sementara negara Vietnam itu justru menurunkan pajak dari 10% ke 8%. Ya silahkan bebas, ini Anda boleh Ekstrem. boleh sepakat, boleh tidak sepakat, boleh gerundel. Ya ini mudah-mudahan didengarkan oleh Mr. Prabowo sebagai presiden kita ya. Silakan Pak Didi. Ya. Kalau saya kan sebagai rakyat jelata yang ya enggak menengah juga belum. Ya ini apa namanya suatu wawasan rakyat, ya dikatakan rakyat biasa yang cari nafkah sehari untuk makan sehari lah ya. Itu udah alhamdulillah. Cuman kok saya apa ya namanya prihatin dengan kondisi negara, terutama kondisi perpajakan ini kok terlalu digeber semua, pajak semua kena pajak. Punya motor atau mobil aja pajaknya STNK sendiri, terus balik nama sendiri, sendiri. Tapi ya sebetulnya bagus juga kan untuk itu, sebetulnya maksudnya bagus, cuman dalam arti bagus tuh ada pendapatan daerah nanti meningkat dari hasil pajak peningkatan itu. Pusat dapat dibagi ke daerah masing-masing ya, setengah otonomi daerah lah ya. Otonomi pajak ya itu kalau pajak kendaraan. Kalau ini spesifik Pak Didi mengenai PPN, pajak pertambahan nilai ya, dari 11 ke 12 ini nanti diperkirakan ya, menurut para ahli ekonomi ini akan secara berantai menaikkan harga-harga barang. Sebetulnya sebelum itu naik saja, ini kopi yang setiap hari kita konsumsi ini, sebagaimana pernah saya singgung beberapa obrolan yang lalu, itu sudah naik gitu. Ya ini jadi ya ini antara di satu sisi kita sebagai rakyat juga paham kebutuhan pemerintah untuk ya sementara anggarannya sedemikian berat, sehingga salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah menaikkan pajak. Nah, cuma perlu dicarikan solusi bagaimana tekad Mr. Prabowo sendiri untuk mati di atas kebenaran, membela rakyat dan orang miskin. Ya beliau ini, Pak Didi ini ya seperti pengakuan beliau, kalau dikatakan kelas menengah juga belum, rakyat jelata juga tidak, tapi perasaan bahwa kehidupan semakin berat ini benar-benar dirasakan. Ya mungkin kalau misalnya Pak Didi, misalnya ada yang ingin disampaikan ke, enggak apa-apa, bos kita Mr. Prabowo sebagai presiden itu ya harus mendengar suara dari rakyat ya. Silakan Pak Didi. Iya, oke.
Ini sekali lagi ini suara dari rakyat yang prihatin dengan kondisi negara, terutama kondisi ekonomi rakyat ini kok semakin lama semakin agak kesulitan. Sedangkan barang-barang naik, pendapatan belum naik. belum saya bilang belum naik. Jadi kan ya tambah ada pengeluaran, pemasukan tetap. Jadi kan ya masih menurun. Masa sulit bisa berarti dikatakan kalau, masa sulit. Kalau harga-harga naik, pendapatan tetap, itu kesejahteraan sebetulnya menurun, begitu Pak Didi ya. Betul. Nah, itu mau bilang begitu sebetulnya, cuman kok belum pas saya wawasannya. Kenapa untuk negara untuk saat ini semua pajak, semua pendapatan itu kok naik? Itu kan sedangkan ekonomi kita kan masih sulit lah ini. Kan jadi beban, ada beban gimana tetap beban, terutama untuk rakyat yang saya tanggung ini kan. Tanggung ini kan terasa sekali beban itu, pajak itu terasa sekali. Cuman kalau saya boleh bicara ya, maaf saja dulu sama orang-orang yang penggede ya, yang di Jakarta, yang orang-orang pinter-pinter itu, apalagi kita orang daerah itu ya sebelum nyandal pemikiran ke situ. Cuman saya kok ada rengeng-rengeng, ada solusi ini. Sebetulnya kalau pajak itu nggak naik, tapi untuk pendapatan negara itu bisa naik dengan jalan SDM, mineral, energi, gas dan minyak itu kalau dikelola dengan amanah, dengan profesional, itu saya kira ya tanpa menaikkan pajak, pendapatan APBN pasti naik, pasti itu naik. Masalahnya itu kayak ya kita sebagai rakyat kecil itu kan tahu informasi dari orang ke orang, kadang dari medsos, kadang dari koran. Itu kok ya prihatin banget masalah terutama nikel, emas, tambang-tambang. Nah itulah yang saya prihatin sekali, tambang liar. Tambang liar itu ternyata gila-gilaan. Oke. Intinya tadi Pak Didi bilang bahwa sebetulnya tanpa menaikkan pajak pun pemerintah bisa memperoleh sumber pendapatan, begitu ya, dengan catatan kalau ini sebetulnya kembali ke pasal 33 menurut saya Pak Didi. Pasal 33 mengamanatkan bahwa, dan ini pesan para pendiri bangsa, tidak main-main ini. Pesan para pendiri bangsa, bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran seperti Pak Didi, saya, dan lain-lain begitu ya, dan semua ya. Dimana kalau Mr. Prabowo ini saya harapkan sebagai mantan Danjen Kopassus yang ditempa habis-habisan di Lembah Tidar itu, saya yakin patriotisme panjenengan itu tidak diragukan. Ya, persoalannya tentu masalah realitas politik yang harus dibereskan one by one, step by step. Oke, kita tunggu. Tapi ya jangan lama-lama, jangan sampai kita sebagai rakyat kecewa ya Pak Didi ya. Oke, salam konstitusi.